Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semuanya hingga yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tema menjadikan sabar, syukur, dan ikhlas sebagai kekuatan, terkhusus di bulan Ramadan ini. Yang mana apa itu sabar? Sabar adalah teguh dan kokoh mempertahankan jiwa untuk selalu berada pada ketentuan Allah dengan tetap menjalankan ketaatan dan menahan diri dari larangan serta berlapang dada pada setiap ketentuan ataupun pada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah. Adapun yang namanya sabar itu banyak sekali manfaatnya. Manfaat dari sabar menjadi orang yang beruntung. Yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200 disampaikan, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kemudian manfaat yang lain adalah dengan bersabar maka orang tersebut akan mendapatkan ketahanan di saat menghadapi cobaan. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah disampaikan, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu, dan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini Allah memberikan ujiannya kepada kita ataupun kepada orang-orang yang bersabar, yaitu sabar terhadap cobaan. Kemudian manfaat yang lainnya tentang sabar yaitu mendapatkan pahala yang tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar disampaikan, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabb-mu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Nah, ini manfaat yang lain. Jadi yang namanya sabar banyak sekali janji-janji Allah di dalam Al-Quran yang tadi sudah disampaikan, yaitu akan mendapatkan pahala tanpa batas.
Kemudian manfaat yang lainnya tentang kesabaran adalah kemungkinan mencapai kejayaan dan kepemimpinan. Untuk mencapai kejayaan dan kepemimpinan, tanpa kesabaran, cita-cita yang sudah di depan mata dan sedikit lagi tergapai menjadi sirna dan hilang. Ya, di dalam surat As-Sajdah disampaikan, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin ayat-ayat kami. Kemudian manfaat sabar selanjutnya mendapatkan kekuatan, kemenangan, dan pertolongan Allah. Dengan bersabar, kekuatan akan selalu bersanding bersamanya. Kemenangan akan selalu hadir di hadapannya, dan pertolongan Allah akan selalu menyertainya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal, ya, disampaikan, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jadikanlah kamu berbantah-bantahan, menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian manfaat yang lain adalah dengan kesabaran merupakan perisai kokoh dan tangguh yang dapat digunakan menangkal berbagai makar yang diluncurkan oleh musuh-musuh. Dengan bersabar maka kita akan menjadi orang yang tangguh, tidak mudah tergelincir, tidak mudah terperdaya oleh makar-makar musuh. Kemudian manfaat kesabaran yang lain, mendapat penghormatan dari para malaikat. Nah, mendapatkan penghormatan yang sangat istimewa bagi para penyabar, yaitu ucapan salam ya dari para malaikat, sebagaimana dalam firman-Nya ya, dalam Al-Quran disampaikan sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabarkum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahanmu, terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 24. Kemudian menjadi golongan yang dicintai Allah. Orang yang bersabar akan mendapatkan atau menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Di dalam firman Allah ya, yang artinya, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Mereka menyukai orang-orang yang sabar. Jadi manfaat menjadi orang yang sabar ada 8 ya. Di samping itu kita wajib untuk bersyukur. Yang namanya bersyukur itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Allah berfirman ya, di dalam surat Ibrahim ya, disampaikan di sana, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku,
maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka di saat kita bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan kesyukuran itu. Tetapi manakala kita selalu mengeluh, maka yang akan ada di dalam diri kita adalah keluh kesah, ya, keluh kesah. Kemudian ikhlas. Sebuah ibadah, sebuah amalan tidak akan diterima oleh Allah di saat tidak diikuti dengan ikhlas, ya. Syarat diterima amal adalah antara lain adanya keikhlasan di samping adanya ittiba atau tuntunan, ya, tuntunan dari Rasulullah. Segala sesuatu amalan, khususnya amalan-amalan yang khas, itu wajib adanya panutan, yaitu contoh-contoh yang diberikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, di bulan Ramadan ini, manakala dari ketiga itu ada di dalam diri kita, insya Allah kemenangan akan kita gapai. Yang mana di sana yang namanya bersyukur, yang namanya sabar, dan keikhlasan selalu menyertai. Maka Allah akan memberikan pahala kepada hambanya yang selalu menjaga ketiga hal tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa yang meskipun mungkin ini tinggal beberapa hari, dan kemudian kita akan kembali fitri lagi atau menjadi suci lagi sebagaimana lahirnya seorang bayi. Manakala ketiga hal tadi bisa kita lakukan. Mungkin sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.